Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasil ilal imamil Bukhari qala babu fadli man istabara alidini. Haddatsana Abu Nuaim haddatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Famanit taqal musyabbahat istabra alidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat kara'in yar'a hawlal hima yushiku ayyuwaqi'ah. Ala wa inna likulli malikin hima, ala inna himallahi fi ardihi maharimu, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Hadis ke-52 dibuatkan judul oleh Imam Bukhari dengan judul bab keutamaan orang yang membersihkan agamanya. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa sikap waro, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, adalah termasuk sikap yang akan menyempurnakan keimanan seseorang. Haddatsana wa cerita hadis ing ingsun sapa Abu Nuaimin Abu Nuaim. Haddatsana wa cerita hadis ing ingsun sapa Zakaria Zakaria. Cerita hadis an Amirin saking Amir. Qala ngandika sapa Amir sami'tu krungu sapa ingsun. Krungu an Nu'man bin Bashirin ing Nu'man bin Bashir. Yaqulu hale ngendika sapa Nu'man. Sami'tu krungu sapa ingsun Nu'man krungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah. Dawe al halalu utawi halal iku bayyinun pertelo. Wal haramu lan utawi haram iku bayyinun pertelo. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram musyabbahatun utawi pira-pira perkara kang samar. La ya'lamuha kang ora ngerti ing musyabbahat sapa kathirun wong kang akeh minan nasi saking menungso. Faman mangkote sapa wonge iku ittaqo. Lamun ngreksa sapa man al musyabbahati ing bira-bira perkara kang samar istabra mongko amrih lebaran sapa man amrih lebaran lidinihi katu agamane man wa irdihi lan keplawirane man. Waman ta sapa ngae iku waqa alamun tumiba sapa man fi syubuhati dalam bira-bira perkara samar iku karoin kaya pangon sifat rain yara kang angon sapa rain haulal hima ing dalam kiwa tengene bumi sengkeran. Yusiku meh-meh apa ayu waqi'ahu yen to tumiba sapa rain ing alhima. Ala eling-eling wa inna likulli malikin stune iku kadue saben-saben raja iman bumi sengkeran. Ala eling-eling inna himallahi temen stune sengkerane Gusti Allah fi ardihi ing dalam bumine Gusti Allah iku maharimuhu pira-pira kang den haramakne Allah. Ala eling-eling wa inna fil jasadi lan temen setune iku ing dalam jasad mudghatan daging kempel. Idza sholahat nalikane bagus apa mudghah sholaha mongko bagus apa al jasadu jasad kulhu ya sakabehane jasad. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulhu ya sakabehane jasad. Ala eling-eling wahya utawi mudghah iku al-qalbu ati. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, seorang sahabat yang pada saat Nabi wafat ia baru berumur 8 tahun. Ini menjadi dalil tentang keabsahan anak kecil yang tamyiz menerima periwayatan hadis atau tahammulul hadis. Hanya saja untuk menyampaikan hadis pada orang lain memang disyaratkan harus sudah baligh. Dan untuk hadis ini Nu'man menyampaikannya dalam khutbahnya di Kufah
karena ia memang pernah menjadi penguasa Kufah. Sedangkan menurut riwayat Imam Muslim, Nu'man menyampaikan hadis ini pada saat khutbah di Himso, karena Nu'man juga pernah menjadi penguasa daerah ini. Dan bicara tentang Himso, kita tahu Himso adalah satu daerah yang pada saat Kaisar Heraklus menguasai Romawi, Himso menjadi pusat pemerintahannya. Sebagaimana dibahas dalam hadis Abu Sufyan tentang Kaisar Heraklus. Dua periwayatan yang berbeda ini bisa digabungkan dengan menyatakan bahwa Nu'man menyampaikan hadis ini dalam dua khutbah yang berbeda, yaitu khutbah di Kufah dan khutbah di Himso. Adapun arti dari hadis ini secara umum adalah Nu'man bin Bashir menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar yang banyak orang belum mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara samar, ia telah membersihkan agama dan harga diri maupun kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara samar, maka orang semacam ini ibarat penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar area terlarang. Ia hampir memasuki area itu. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah, kawasan larangan Allah di buminya adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat mudghah, biasa diartikan segumpal daging. Apabila mudghah tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan jika mudghah tersebut buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingatlah, mudghah itu adalah hati. Adapun penjelasan mengenai yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas adalah bahwa segala yang halal maupun yang haram itu memang sudah jelas, baik itu materialnya maupun sifatnya, karena memang dalilnya jelas. Sedangkan maksud perkara yang samar adalah satu hal yang memiliki dua potensi hukum yang bertentangan, yaitu berpotensi halal di satu sisi dan berpotensi haram di sisi yang lain. Dan untuk yang semacam ini, kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya, apakah hal ini halal atau haram. Dan redaksi hadis la ya'lamuha katsirum minan nas, bahwa mayoritas orang tidak mengetahui hukumnya, bisa dipahami bahwa perkara samar ini masih mungkin diketahui hukumnya, tetapi memang hanya oleh sedikit orang, yaitu mereka para mujtahid, orang-orang yang memiliki kemampuan menggali hukum syara. Dan bahkan bisa saja terjadi seorang mujtahid pun mentok atau terhenti di hukum syubhat atau samar ketika ia dalam proses penggalian hukum tidak mencapai tahapan memenangkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dan untuk hal-hal yang samar ini Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang menjaga diri dari perkara samar, maka ia telah membersihkan agama dan harga diri atau kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara samar, maka orang semacam ini adalah ibarat penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar area terlarang. Ia hampir memasuki area itu. Simpelnya, pesan Nabi adalah kalau pengen aman, baik itu agama maupun kehormatan dirinya, maka jangan coba-coba mendekati perkara syubhat. Ibnu Hajar menyimpulkan rumusan para ulama dalam menafsiri kata syubhat ini. Pertama, syubhat adalah ketika ditemukan beberapa dalil halal haram yang saling bertentangan atas hal itu, sebagaimana telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, syubhat adalah ketika ditemukan perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini tentu sebagai akibat dari rumusan pertama tadi. Yang ketiga, syubhat adalah hal-hal yang dikategorikan makruh, karena hal ini akan menyeret orang
untuk melakukan atau meninggalkan hal tersebut. Dan yang keempat, syubhat adalah hal-hal yang dikategorikan mubah, tetapi tentu hal-hal mubah yang masuk kategori khilaful aula. Untuk yang keempat ini bisa digambarkan sebagai hal-hal yang pada dasarnya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, tetapi ada faktor lain yang kemudian menjadikan hal itu sebaiknya dikerjakan atau ditinggalkan. Nabi membuat perumpamaan bagi orang yang terjerumus dalam perkara syubhat dengan penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar kawasan terlarang. Penggunaan analogi ini karena para raja Arab biasa membuat kawasan terlarang untuk para penggembala menggembalakan kambingnya di kawasan itu dengan ancaman yang cukup berat. Penggembala yang takut akan hukuman tentu akan berusaha menghindari kawasan itu. Menjauhi kawasan itu akan lebih menyelamatkan para penggembala. Sebaliknya, orang yang tidak takut maka akan menggembalakan ternaknya di sekitar kawasan terlarang yang sebenarnya berpotensi menjadikan ia tidak mampu mengendalikan ternaknya hingga menerjang kawasan terlarang itu. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwa area larangan Allah di bumi adalah hal-hal yang diharamkan. Rasulullah juga mengingatkan bahwa yang mengendalikan tubuh adalah satu organ kecil yang bernama hati. Apabila hati baik, maka akan baiklah seseorang, dan bila hati buruk, maka akan buruklah seseorang. Kaitannya dengan halal haram maupun menjaga agama serta kehormatan diri dengan cara menjauhi hal-hal yang syubhat adalah karena semua itu ditentukan oleh bagaimana hati seseorang. Jadi kesimpulannya, karena untuk menjaga agama dan kehormatan seseorang, dia harus menjaga terkait hal-hal yang halal maupun yang haram, dan untuk ini dia harus menjauhi hal-hal yang syubhat, sementara semua itu ditentukan oleh bagaimana hati seseorang yang mengendalikan dirinya. Sebenarnya Rasulullah sedang mengingatkan betapa pentingnya peranan hati serta perlunya selalu memperbaiki hati, serta bahwa halal atau haramnya rizki akan mempengaruhi kualitas hati. Wallahu a'lam.